Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang flowchart atau diagram alir pada algoritma pemrograman. Nah, apa itu flowchart ya? Flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan susunan logika atau susunan algoritma dari suatu program. Jadi, sebelum program dibuat, alangkah terlebih baiknya kita membuat susunan algoritmanya dulu. Di mana salah satu cara menggambarkan algoritma atau menunjukkan suatu algoritma adalah menggunakan flowchart ya, atau diagram alir atau diagram alur. Ya, flow itu alur, chart itu diagramnya. Jadi diagram alur. Nah, ini adalah simbol-simbol yang ada pada flowchart. Yang pertama adalah persegi panjang. Ya, jadi persegi panjang ini adalah proses atau processing. Ya, digunakan atau untuk melaksanakan setiap statement. Ya, atau satu atau beberapa himpunan penugasan yang dilaksanakan secara berurutan. Ya, jadi ini digunakan untuk menyelesaikan atau mengerjakan suatu statement. Ya, statement pekerjaan penugasan ya, bisa berupa sama dengan, penjumlahan, perkalian, perhitungan ya. Jadi ini adalah memproses sesuatu ya, jadi memproses sesuatu ya. Jadi melakukan pengolahan data, biasanya digunakan untuk melakukan pengolahan data ya, penugasan yang berupa pengolahan data. Terus berikutnya di sini ada jajaran genjang ya, jajar genjang ya, seperti ini adalah input output ya, biasanya digunakan untuk membaca masukan maupun pengeluaran ya. Jadi misalkan untuk mencetak atau input alas, input tinggi misalkan, atau input jari-jari ya, yang seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya. Input-input ini menggunakan jajar genjang. Output pun sama ya, seperti print A, print B, atau print luas, print keliling dan lain-lain, itu dia menggunakan outputnya jajar genjang juga. Jadi untuk menggunakan jajar genjang ini harus diperjelas dia itu mencetak atau menginputkan ya. Jadi jangan sampai hanya luas keliling, nah itu kurang jelas ya, karena di sini itu input output ini bisa memiliki dua kegunaan, bisa menginputkan atau mencetak. Jadi kalau bisa diberi keterangan input, misalkan input alas, input tinggi ya, dan cetak luas, seperti itu ya. Jadi ada keterangan antara apakah dia input atau dia output ya. Berikutnya adalah terminal ya. Terminal ini adalah bentuknya ya seperti kapsul dua dimensi ya, atau elips kapsul dua dimensi ya. Ini seperti ini bentuknya ya. Jadi elips yang pinggirannya datar ya, seperti ini bentuknya. Ini terminal. Nah, ini terminal ini berfungsi sebagai awalan dan akhiran ya. Pasti bisa bernilai start ya, mulai ya, atau end, atau akhir, atau finish ya. Jadi berisi sebagai awalan dan akhiran. Namanya adalah terminal. Ya, jadi terminal ini di sini, terminal ini adalah sebagai tempat permulaan dan tempat dia berhenti. Ya, jadi sebagai awal dan akhir. Ya. Jadi ini terminal berfungsi berisi dengan sebagai awalan maupun akhiran suatu flowchart. Terus berikutnya adalah belah ketupat ini ya. Jadi belah ketupat ini disebut dengan decision atau kotak keputusan, di mana isi dari decision ini nantinya adalah untuk memutuskan arah percabangan yang diambil ya. Jadi nanti ada percabangan ya, entah itu ada perulangan maupun ada percabangan ya, atau pilihan. Jadi misalkan kita memiliki banyak pilihan nih di antara apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ada pilihan atau mungkin juga ada perulangan. Nah, nanti di sana akan ada decision ya, kapan dia diulang ya, dan kapan dia akan berhenti berulang. Dan ada juga pilihan ya, pilihan yang mana yang akan kita jalankan. Nanti pilihan atau perulangan dia akan menggunakan kotak keputusan ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di bagian terkait ya. Berikutnya ada subroutine ya, bentuknya ada kotak di dalam kotak, tapi ya kotaknya lebarnya sama ya, jadi panjangnya yang berbeda ya, dengan lebar sama ya, tapi ada kotak di dalam kotak. Ini disebut dengan subroutine atau subproses ya, subprogram ya, atau subprosedur.
Ya, jadi proses itu kan kotak ya. Jadi ada persegi panjang, di dalamnya ada persegi panjang lagi. Berarti ada proses di dalam proses ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menjalankan algoritma lain. Ya, jadi kita punya algoritma yang uh, yang kita mempunyai algoritma yang di dalamnya memiliki algoritma lain untuk mengolah data yang ada dalam program kita gitu. Jadi suatu algoritma bisa digunakan misalkan kita sudah menjabarkan algoritma yang lebih kecil. Nah, nanti algoritma yang lebih besar ini akan memanggil algoritma yang lebih kecilnya, yang penjelasannya ada di algoritma yang lebih kecil tersebut. Nah, jadi si kotak ini kan akan menghasilkan input output nanti ya. Jadi ada apa inputnya ya dan apa outputnya. Nanti atau kita mungkin isinya adalah berupa prosedur yang tidak memiliki output ya. Jadi hanya mengolah datanya saja dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya data itu bisa kita kirimkan ke algoritma lain, nanti datanya diolah oleh algoritma lain. Nah, biasanya untuk pemanggilan algoritma lain ya, entah itu fungsi yang menghasilkan suatu nilai atau prosedur yang tidak menghasilkan nilai, ya itu digambarkan dalam subroutine atau subproses atau subprogram ya. Jadi kita bisa memanggil function atau prosedur. Jadi seperti itu ya. Jadi pemanggilan algoritma lain ya pada algoritma kita. Terus berikutnya ada segi 6 ya. Segi 6 ini adalah preparation. Ya, preparation ini adalah deklarasi nilai awal. Seperti yang kita ketahui bahwa pi adalah 3,14 yang nilainya sudah kita deklarasikan di awal ya untuk bersama-sama ya. Jadi tanpa penginputan nilai ya. Jadi ini adalah pemberian nilai-nilai awal. Misalkan kalau di Python lebih ke mungkin pemberian nilai pada tuple ya. Dan dictionary. Kenapa demikian? Karena tuple dan dictionary ini nilainya kan lebih ke arah statis ya, jadi tidak bisa berubah, sehingga dia akan ditetapkan nilainya biasanya di awal ya. Jadi sebagai base dari nilai tersebut ya. Jadi urutan ini nilainya apa dan urutan ini nilainya apa ya. Jadi ini adalah preparation, pembelian nilai awal yang nanti biasanya digunakan untuk konstanta ya, suatu variabel yang nilainya tidak bisa dirubah ya. Jadi bukan variabel ya, konstanta disebutnya ya. Jadi suatu simbol-simbol yang nanti simbol-simbol yang kita gunakan tapi nilainya tidak berubah, itu biasanya ditaruh di preparation, pendeklarasian nilainya ya. Ini preparation segi 6. Berikut ada konektor. Konektor ini ada dua sebenarnya, ada on page konektor sama off page konektor ya. Jadi konektor biasa ya. Jadi konektor di dalam, atau bisa disebut juga dengan konektor di dalam halaman tersebut ya. Konektor biasa. Jadi ini digunakan jika misalkan gini. kita punya ukuran kertas A4 ya, dimana kita misalkan membuatnya secara landscape ya atau portrait ya, atau biasanya lebih ke arah landscape misalkan. Nah, tiba-tiba di bawah sudah habis nih, tapi di sebelah kanan kita itu masih ada space kosong. Ya, ini biasanya kita menggunakan konektor biasa. Ya. Ya, jadi ini disebutnya konektor ya. Jadi konektor ini menghubungkan algoritma yang masih berada di halaman yang sama gitu ya. Digunakan untuk menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih terdapat pada halaman yang sama ya. Jadi mungkin kita akan jelaskan ya kalau misalkan ada algoritma yang panjang ya, contohnya. Terus berikutnya ada on page connector ya. Jadi on page connector ini adalah menghubungkan sambungan di bagian flowchart yang terputus ya. Misalkan kita flowchartnya panjang banget nih ya. Jadi kan program itu mungkin luas ya, penjabarannya panjang. Kemudian algoritmanya itu langkahnya panjang sekali. Kemudian di mana satu halaman A4 itu tidak muat, sehingga kita buat lanjutannya menggunakan on page connector. Nanti ada penggunaannya bisa jelaskan ya. Dan berikutnya ada flow line ya. Flow line ini adalah alurnya, jadi berupa panah ya. Jadi alurnya dari misalkan statement yang sebelumnya ke statement selanjutnya yang mana ya. Jadi
alur pergerakan dari algoritma tersebut, ya, atau alur perjalanan datanya, ya. Jadi alur perjalanan langkah-langkahnya, ya. Jadi alur pergerakannya dari mana ke mana. Itu adalah flow line. Nah, nih pada dasarnya, ya. Jadi suatu komputer itu terdiri dari apa saja, ya. Biasanya ada input, ya, atau pembacaan atau masukan, ya, ke dalam komputer. Jadi kita menginputkan data ke komputer, kemudian data tersebut kita olah, ya, melakukan komputasi, perhitungan, ya, atau klasifikasi dan lain-lain, ya. Jadi kita ada pengolahan data di sana, kemudian hasil dari data yang kita olah kita cetak menjadi suatu keluaran, ya. Bisa menampilkan, entah dia bisa berupa laporan atau tampilnya dia ditampilkan di layar monitor hasilnya, ya, atau berupa laporan tercetak mungkin, ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada struktur-struktur umum, ya. Jadi ada 3 struktur umum biasanya pada flowchart. Ada yang namanya struktur sequence, di mana struktur sequence itu adalah struktur sederhana yang tidak memiliki percabangan, ya. Di mana percabangan itu tadi adalah bentuknya ada belah ketupat, ya. Jadi belah ketupat, ya, belah ketupat itu yang belah ketupat yang seperti ini, ya. Ya, jadi ketupat di belah yang berdiri dia, ya, atau kubus yang setiap sudutnya kubus, persegi 4, ya, yang setiap si sudutnya ada di arah mata angin, ya, utara, timur, barat, selatan, ya. Jadi bentuknya seperti itu, ya. Itu belah ketupat. Nah, jika tidak memiliki belah ketupat biasanya disebut dengan struktur sequence atau sederhana. Kenapa demikian? Karena dia hanya bergerak dari atas ke bawah, ya. Dari bergerak ke atas karena tidak ada percabangan, ya. Jadi alurnya hanya satu alur, ya. Jadi si flow line ini, ya, si flow line atau alur panah ini, ya, atau alur algoritma ini hanya bergerak dari satu statement ke statement lainnya, ya. Jadi satu-satu, ya. Jadi lurus, ya, tanpa ada percabangan, pembelahan, pilihan, ya. Jadi tidak ada pilihan nih harus ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Itu disebut dengan alur sederhana. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan kita ingin menghitung luas segitiga, di mana kita awalnya kita start, ya, menggunakan terminal. Ingat ini namanya terminal. Kemudian kita input alas atau masukkan alasnya, ya. Terus masukkan tingginya. Ya, jadi ingat jajar genjang ini, ya, ini adalah input output, bisa merupakan inputan maupun outputan, ya. Sehingga lebih baik diberi kejelasan apakah dia input atau output. Nah, di sini ada kata-kata masukan yang menjelaskan bahwa dia adalah input. Dan di sini ada kata masukan juga, berarti dia input. Jadi input alas, kemudian kita input tingginya. Nah, di sini ada proses nih, di mana proses itu untuk melakukan pengolahan data. Ya, di sini ada luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Ya, ini menghitung luas dengan cara seperti ini. Kemudian kita cetak luasnya, ya. Terus kemudian berhenti, ya. Jadi ini cetak ini kan input output, ya. Di sini ada cetak berarti dia output. Nah, ini adalah terminal lagi, ya. Jadi terminal ini sebagai awalan dan sebagai akhiran. Maka dia berhenti di sini. Ya, awalnya ini, kemudian masukkan alas, masukkan tinggi. Kita hitung luasnya, yaitu adalah alas kali tinggi bagi 2. Kemudian setelah dihitung luasnya kita dapatkan, kemudian si luas kita cetak, ya. Kemudian selesai. Nah, ini adalah struktur algoritma sederhana, ya, sequence sederhana. Terus berikutnya adalah struktur percabangan, ya. Jadi ini ada percabangan. Struktur yang digunakan program untuk menggunakan pilihan atau penyeleksi kondisi, ya. Jadi ada pilihan nantinya, ya. Jadi akan ada sesuatu yang tidak dikerjakan dan ada sesuatu yang mungkin dikerjakan, gitu. Jadi mungkin bisa ada dikerjakan, ya, mungkin tidak, gitu. Jadi ada pilihan di sini, ya. Mungkin bisa mengerjakan sesuatu atau salah satu doang atau tidak mengerjakan sama sekali, gitu, ya. Jadi tergantung di mana nanti ada pilihan tidaknya atau tidak, ya. Jadi si akhir dari pilihan itu adalah ada seperti ini, ya. Jadi di bawah pilihan ini ada statement lainnya atau tidak. Misalkan tidak ada, jadi si ini kemungkinan misalkan si panah ini kita simpan di atas statement ini, ya, sehingga si W ini nanti kemungkinan bisa dikerjakan atau tidak, gitu, ya. Jadi bisa seperti ini. Nah, nanti
Yang penting ada kejelasannya, panahnya itu setelahnya di mana. Nah, kalau di sini ini kan ada pilihan ya. Jadi pilihannya itu adalah mengerjakan yang ini atau yang ini. Jika kita mengerjakan yang ini, maka ini akan tidak dikerjakan ya. Kenapa demikian? Karena setelah statement yang ini, pilihannya adalah setelah ini ya, sehingga ini akan dilewat. Nah, jika kita memilih melakukan yang ini tidak dikerjakan. Kenapa? Karena langsung ke selesai ya. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk true or false-nya ya atau tidaknya ya, true or false ya atau tidak ini posisinya bisa disesuaikan. Jadi tergantung dari kebutuhan ya. Jadi bisa di ya-nya di sebelah kanan dan tidaknya ke bawah ataupun sebaliknya ya. Jadi bisa seperti ini juga. Jadi nanti disesuaikan ya bagaimana cara ya menggunakan rapih ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Entah itu perulangan atau percabangan, dia biasanya akan disesuaikan ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita percabangan yang banyak, kita bentuknya seperti ini ya, ini akan kurang. Misalkan kita menggunakan if else ya. Jadi misalkan setelah percabangan satu ada percabangan lainnya, ini kalau misalkan bentuknya seperti ini akan kurang rapi ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dari perulangannya ya atau percabangannya ya. Ya misalkan kalau misalkan if else ya pasti tidaknya ke bawah karena nanti akan ada setelah percabangan satu akan ada percabangan lainnya ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi percabangan yang digunakan ya. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi ya atau tidaknya ini bisa disesuaikan. Ya, yang penting ada keterangan kapan dia menjalankan tidak, kapan dia menjalankan ya gitu. Kapan di mana posisinya? Ketika tidak di sebelah mana, ketika dia benar, kondisinya benar di sebelah mana seperti itu. Ya, jadi harus jelas percabangan ini posisi dari tidak atau ianya ya. Dan setelah statement itu pun harus jelas dia melakukan. Jadi di dalam ya ini mungkin bisa lebih dari satu, bisa ya, mungkin bisa lebih dari dua, bisa ya. Jadi tergantung dari panah yang ada di sini ya, kapan dia akan berakhirnya, kembali ke alur sebelumnya ya gitu. Ini mungkin di sini ada 2, ada 3 dan selanjutnya ya. Jadi nggak harus hanya satu ya, jadi bisa lebih dari satu ya. Nah, ini juga sama ya, jadi ini juga sama. Nah, kalau di Python biasanya ditandakan dengan yang posisi dari statementnya sejajar. Ya, jadi misalkan statementnya masih sejajar dengan statement di atasnya, artinya dia masih dikerjakan ya dalam satu kondisi tersebut ya. Jadi kondisinya hanya satu, tapi yang dikerjakan ada lebih dari satu. Ya, nanti akan dibahas di mata kuliah pemrograman Python ya. Jadi nanti atau dibahas di minggu selanjutnya ya. Jadi nanti ada itu ya. Jadi keterangan lebih jelas ya mengenai kondisi if dan else-nya ya atau percabangan. Ya, jadi nanti di sini bisa mungkin lebih dari satu, hanya satu waktu mungkin tidak ada gitu ya. Untuk bagian tidak ini bisa tidak ada ya. Nah, lebih jelas untuk kita bahas ketika mempelajari struktur percabangan ya secara keseluruhan. Terus berikutnya ya, contohnya lain ya, pseudocode-nya nih ya, menentukan bilangan apakah dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Ya, pseudocode-nya adalah masukkan sebuah bilangan, kemudian kita bagi bilangan tersebut dengan 2. Kenapa demikian? Jadi gini, bilangan genap itu kalau misalkan dibagi 2 hasilnya adalah bulat. Ya. Sedangkan bilangan ganjil kalau dibagi 2 misalkan 3, 5 itu adalah bilangan pecahan. Dimana sebenarnya bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang tidak habis ya, atau ketika misalkan dibagi 2 memiliki sisa ya, karena tidak habis ya. Sesuatu yang tidak habis itu berarti bersisa. Ya, kalau misalkan kayak kita aja makan nggak habis berarti ada sisanya. Kalau habis berarti tidak ada sisa gitu ya. Nah, untuk mengecek apakah suatu bilangan itu habis atau tidak itu kita menggunakan fungsi yang namanya modulus ya, atau fungsi yang namanya modulus ya, mod ya, modulus ya. Ya, jadi modulus yang kemarin sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi
sisa hasil bagi ya. Jadi misalkan ada sisanya berarti dia bilangan ganjil. Jika tidak ada sisanya atau nol sisanya, ini adalah dia bilangan genap ya. Jadi sesuatu bilangan jika dimoduluskan dengan 2 ya bersisa 0, maka dia adalah bilangan genap. Dan jika dia dimoduluskan dengan 2 bersisa 1, maka dia bilangan ganjil. Nah, kita buat flowchartnya seperti ini. Algoritmanya ya. Syarat bilangan bilangan ganjil. Nah ya, jadi jika bilangan mod 2 sama dengan 0 dan genap bilangan ganjil ya. Sesuai ini ya. Jadi ini flowchartnya ya. Jadi misalkan kita mulai, kemudian kita masukkan bilangan yang kita ingin cek apakah dia genap atau ganjil. Kemudian kita operasikan dengan mod ya, bilangan dibagi 2 ya. Jadi misalkan sisa bagi sama dengan bilangan dimodkan dengan 2 gitu ya. Sisa bagi ya, jadi ini prosesnya yang bagus ya, biar karena di sini ada sisa bagi ya. Jadi di sini proses yang baik ya. Maksudnya jadi sisa bagi sama dengan ya. Jadi sisa bagi sama dengan bilangan bulat yang dimasukkan dimoduluskan dengan 2 ya. Jika sisa baginya sama dengan 0, apakah di sini ada pertanyaan ya? Jadi isi dari decision ini adalah suatu pertanyaan ya. Apakah sisa baginya sama dengan 0? Jika iya, maka dia bilangan genap. Jika tidak, maka dia bilangan ganjil ya. Karena kenapa tidak diperiksa lagi apakah sisa baginya sama dengan 1 gitu. Kenapa demikian? Karena hasil dari modulus 2 itu hanya ada 2. Ya, jika 0 maka dia 1 ya, jika tidak 0 maka dia 1, jika tidak 1 maka dia 0. Jadi karena hanya ada 2 pilihan, maka tidak perlu lagi menjelaskan ya bahwa kalau misalkan sisa baginya sama dengan 0, kalau tidak 0 dicek lagi apakah dia 1. Kenapa? Karena pasti dia 1. Karena hasil dari sisa bagi operasi modulus dibagi 2 ya, maksudnya operasi bilangan dimoduluskan dengan 2 itu hasilnya hanya akan ada 2, entah dia 0 maupun dia 1 ya. Jadi kalau misalkan dia 0 berarti dia bilangan genap, kalau 1 berarti dia tidak 0 gitu. Dia berarti bilangan ganjil gitu ya. Jadi sisa modulus dari 2 ini hanya ada 2 bilangan ya. Jadi boleh seperti ini. Ya. Kecuali kita misalkan moduluskan dengan 3. Nah, itu kan pilihannya bisa 0, 1 maupun 2. Maka kita harus ada percabangan 1 lagi. Ya, nanti lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti akan dibahas di minggu berikutnya ya. Mengenai sistem percabangan. Ya. Terus di sini ada struktur perulangan ya berikutnya. Nah, ini sendiri akan dijelaskan nanti di pertemuan 5 lebih jelasnya ya. Jadi digunakan untuk melakukan instruksi yang dilakukan berulang-ulang. Ya, jadi bagaimana suatu perulangan ya. Jadi gini. Proses itu kadang kita butuh melakukan proses yang berulang-ulang ya, sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Biasanya prosesnya misalkan faktorial ya, pemangkatan ya, itu kan biasanya kita akan 2 pangkat 2, misalkan kita tidak memiliki simbol untuk pemangkatan, yaitu kita melakukan perulangan berkali-kali ya, pengalian berkali-kali. Misalkan 5 pangkat 7, berarti kan kita 5 dikali 5 sebanyak 7 kali. Nah, kita akan ada 6 atau 7 kali perulangan ya. 6 atau 7 kali perulangan tergantung dari statement yang kita buat nantinya ya. Jadi situ ada mungkin yang berulang-ulang, misalkan kayak menghitung faktorial juga kan, nilai kita harus mengalihkan dari misalkan 10 faktor berarti 10 kali 9 kali 8 sampai kali 1 ya. Jadi itu kan akan ada perulangan perkalian yang dilakukan ya. Jadi terkadang untuk daripada kita menuliskan ya menuliskan 10 kan belum tentu ya, misalkan kita ingin masukkan inputkan ya. Jadi inputkan nilai yang akan difaktorialkan ya. Jika kita menggunakan metode statis ya, misalkan kita hitung sendiri atau kita menggunakan percabangan misalkan ya, jadi kita bandingkan tuh ya, itu kan programnya akan banyak ya. Nah, biasanya yang seperti ini ya kita gunakan perulangan
ya, supaya nanti akan lebih sederhana dan mudah dilihat ya alurnya seperti apa ya. Nanti ini untuk lebih jelasnya akan dibahas di pertemuan 5 ya setelah. Jadi nanti minggu depan itu adalah percabangan dan minggu depannya lagi kita bahas perulangan. Nah, berikutnya ini adalah flowchart ya, contoh perulangan ya. Misalkan seperti ini ya. Kita mulai dengan start, kemudian bill sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah pembelian nilai awal. Nah, terus kita bandingkan ya. Apakah bill lebih kecil dari 10? Apakah 1? Nah, di sini dia bertanya nih, apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya, jika tidak dia berhenti. Jika iya ke bawah ya. Jadi kebetulan 1 ini lebih kecil dari 10, maka iya. Cetaklah bill. Berapa yang dicetak? Billnya adalah 1. Kemudian bill ditambah 1 berubah menjadi 1 tambah 1 2. Kemudian diperiksa lagi. Apakah bill sama lebih kecil dari 10? Ya, billnya terakhir apa? 2 ya. 2 masih lebih kecil dari 10. Ya, maka dia ya dicetak lagi. Ya, billnya berapa? 2. Jadi tadinya awalnya dicetak 1, kemudian dicetak 2 sehingga yang dicetak sudah 1 dengan 2. Diperiksa lagi. Apakah bill kemudian dijumlahkan lagi ya, setelah dicetak dijumlahkan dulu ya, apa bill sama dengan bill tambah 1. Jadi bill yang berikutnya adalah 2, bill sebelumnya 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, setelah ini diperiksa lagi ya, apakah bilangan lebih kecil dari 10? Apakah 3 lebih kecil dari 10? Iya, maka dicetak lagi si bill. Tadi sudah dicetak 1 2, kemudian dicetak 3 ya. Terus dikerjakan ya. Sampai kapan? Sampai nilai bill ini tidak lebih kecil dari 10 atau misalkan sama dengan 10 gitu. Jadi nanti yang dicetak ketika misalkan 8 ya. 8, apakah 8 lebih kecil dari 10? Ya, maka dicetak 8. Ya, berarti sudah 1 sampai 8 dicetak tuh. Ya, kemudian ditambah 1 jadi 9. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Iya. Ya, maka dicetaklah 9. Nah, ini ntar jadi cetakan itu dari 1 sampai 9. Ya. Kemudian 9 ini tambah 1. 9 ditambah 1 jadi 10. Ya, apakah bilangan lebih kecil dari 10? Tidak, ya. Jadi 10 itu tidak dicetak. Karena di sini ya fungsi dia akan mencetak ya kalau misalkan bilangannya lebih kecil dari 10. Sedangkan ketika sudah ditambah 1 menjadi 10, jadi untuk melihat suatu nilai jalankan saja, jangan tebak-tebak. Ya. Terlalu banyak biasanya nih terlalu banyak orang yang menebak-nebak, oh ini lebih kecil dari 10 ya. Ternyata ininya di posisinya berubah. Maka hasilnya akan berbeda. Ya. Jadi nanti ya akan dibahas mungkin lebih detail di pertemuan 5 ya. Jadi jangan menebak-nebak suatu algoritma ya. Jadi jangan pernah kalian mencoba-coba ya. Jadi menerawang ya jika masih awam ya, jadi baru memulai belajar tentang pemrograman, jangan suka menebak suatu algoritma, hasil dari suatu algoritma ya. Jadi jangan ditebak tapi ditelusuri ya, atau dijalani ya, dijalankan ya. Jadi jangan coba-coba menebak ya, itu krusial banget ya. Jadi kayaknya dibanding-bandingkan ya. Jadi dia mencoba menebak dengan membandingkan algoritma dengan algoritma. Oh, yang ini seperti ini ya. Kan beda baris pun akan menghasilkan output yang berbeda ya. Beda posisi misalkan ini saya rubah posisinya, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, jadi jangan coba-coba membandingkan atau menebak suatu algoritma dibandingkan misalkan hasilnya dimirip-miripkan gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu ya. Jadi hasil output dari suatu flowchart itu harus dijalankan ya secara langkah demi langkah ya. Jangan dicoba kecuali sudah terbiasa gitu ya, sudah sering gitu ya, sudah ratusan atau ribuan kali menjalankan suatu algoritma, maka karena sudah terbiasa pasti sudah tahu nih alurnya seperti apa dan lain-lain. Tapi kalau baru memulai, lakukanlah langkah demi langkah ya. Jadi ini hasilnya nanti yang dicetak adalah dari 1 sampai 9 ya. Jadi ini hasilnya kalau dijalankan ya hasilnya ada 1 sampai 9.
Ini misalkan ada algoritma lain ya, menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Ya, pertama kita masukkan ketiga bilangannya, ya jadi bilangan pertama dimasukkan, bilangan kedua dimasukkan, kemudian bilangan ketiga dimasukkan. Terus kita periksa apakah B1 lebih besar daripada B2 dan B1 lebih besar daripada B3. Maka bilangan B1 adalah yang paling besar. Ya, karena dia lebih besar daripada B2 maupun bilangan B3 ya. Jika B2 lebih besar dari B1 dan B3, maka yang terbesar adalah B2. Dan jika misalkan tidak dari kedua itu, maka bilangan yang ketiga adalah yang lebih besar. Ya. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah flowchart-nya. Ya. Nah, pertama kita mulai, kemudian kita inputkan B1 ya. Input B2 dan input B3. Terus kita bandingkan apakah B1 lebih besar dari B2 dan B1 lebih besar dari B3. Ya, jadi dua kondisi ini harus benar kalau dan ya. Jadi seperti yang dibahas minggu sebelumnya, operasi dan itu hanya akan bernilai benar jika semua kondisinya bernilai benar atau semuanya satu ya. Jadi dan di sini ini ya, jika kita mengoperasikan dengan dan ya semuanya harus benar. Jadi B1 harus lebih besar daripada B2 dan ya B1 harus lebih besar daripada B3 baru dia bernilai ya atau bernilai benar ya. Jadi kondisinya kedua-duanya harus dipenuhi baru dia bernilai benar. Ya, jika kedua-duanya benar, maka B1 lah yang paling besar. Ya, yaitu cetak bilangan pertama adalah yang paling besar. Jika tidak, maka kita periksa apakah B2 lebih besar daripada B3 dan juga B1 B2 lebih besar daripada B1. Maka bilangan kedua adalah bilangan yang terbesar. Jika tidak, maka cetak bilangan ketiga adalah yang lebih besar. Nah, pertanyaannya mungkin coba dicebak dulu ya beberapa detik ya. Misalkan jika misalkan sama ya ketiganya, maka yang dicetak adalah, nah itu ya. Jadi jangan pernah menebak-nebak ya. Jadi berdasarkan asumsi sendiri ya. Nah, jadi jalankanlah algoritma tersebut ya. Pertanyaannya jika sama ya, kan kita bandingkan apakah B1 lebih besar daripada B2? Kan sama ya. Tidak. Jika tidak, maka pindah ke sebelahnya. Apakah B2 lebih besar daripada B3? Tidak juga, karena sama. Ya, maka yang dicetak adalah bilangan ketiga adalah bilangan yang lebih besar. Ya, jadi atau bilangan ketiga adalah bilangan yang terbesar. Jadi algoritma itu dijalankan. Ya, jadi jangan ditebak-tebak ya. Jadi jangan kalau sama ya nebak nanti ya, jangan. Ya, tapi dijalankan aja algoritmanya. Ya. Entah outputnya yang mana ya disesuaikan dengan alur dari algoritmanya. Nah, ini ada contoh ya. Nanti ya bisa dilihat, nanti kita lihat ya. Misalkan bisa nanti linknya akan saya share di WhatsApp grup ya untuk mengecek ini. Ya, untuk materi. Nah, ini latihan nih. Ya, jadi kita latihan. Sekarang kita menentukan output ya dari suatu proses ya atau suatu algoritma. Ya, misalkan seperti ini. Diberikan suatu flowchart sebagai berikut. Jika diinputkan gross sama dengan 10, maka hasil yang tercetak adalah, nah, misalkan ada algoritma seperti ini, kita inputkan grossnya sama dengan 10. Maka berapakah yang dicetak? Nah, berapakah yang dicetak? Berapakah buahnya? Nah, kita jalankan aja input gross 10. Buah sama dengan gross 10 dikali 144. Cetak buah, maka yang dicetak adalah 144 dikali 10, 1440. Jadi yang dicetak di sini adalah 1440 gitu caranya. Jadi jalankan seperti ini saja ya. Jika grossnya sama dengan 1, berapa yang dicetak buahnya? Yang dicetak adalah 1 dikali 144. Yaitu adalah 1 kali 144 ya 144 ya. Kalau input grossnya 1 maka dicetak 144. Ya, jadi cukup nilai yang diinputkan dikali dengan 144.
Nah, berikutnya ada seperti ini. Jika nilai R yang diinput adalah 20, maka nilai yang tercetak adalah pada variabel kel adalah jadi ini ya. Berapa yang dicetak pada kel ya? Kita hitung aja. P3,14 input R ya. Kel sama dengan 2 dikali P dikali R ya. Jadi kel ini adalah 2 dikali P dikali 3,14 dikali R. R-nya 20 ya. 2 kali 2 dikali 20 dikali 3,14 ya, 6,18 6,28 6,28 dikalikan dengan 20 ya. 6,28 jadi 1256 ya. 6,28 ya, jadi dikalikan dengan 20. 125,6. Ya, seperti itu ya. Jadi hasilnya nanti berapa kan yang dicetak? 125,6. Itu kelnya. Nah, kalau 10 ya. Jadi kalau 10 kan cukup 2 kali 3,14 6,28 ya dikali dengan 10 ya. Jadi 62,8. Seperti itu ya. Ya, dan selanjutnya. Kalau 100 628. Jadi, algoritma ini adalah algoritma untuk menghitung keliling dari suatu lingkaran. Ya, rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Kalau ditanya nanti misalnya pertanyaannya dirubah nih. Untuk apakah algoritma di samping? Ya, jadi jika ada pertanyaan seperti itu, maka ini adalah algoritma untuk menghitung keliling lingkaran. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi bisa ditanyakan berapakah output dari algoritma ini jika diinputkan sekian, atau bisa juga untuk apakah algoritma tersebut. Ini adalah untuk menghitung kelingkaran. Nah, berikut adalah flowchart seperti ini ya. Diberikan flowchart sebagai berikut. Hasil yang dicetak pada bilangan tersebut adalah, nah ini kan dimulai dari 0 ya. Apakah 0 lebih kecil? Ya, jadi bilangan sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 12? Iya. Maka bilangan sama dengan bilangan ditambah 4. Ya, jadi 0 ditambah 4 ya. 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian cetak bilangan. Bilangan yang terakhir itu adalah 4. Karena kenapa? Bukan 0 yang dicetak, melainkan 4. Kenapa? Karena dia dijumlahkan dulu baru dicetak. Ya. Jadi 4. Nah, 4 dicetak. Jadi bilangan yang pertama dicetak adalah 4. Kemudian kita bandingkan lagi dengan 12. Apakah 4 lebih kecil dari 12? Iya. Maka kita hitung dia si 4 dengan 4 ditambah 4 ya. Jadi si bilangan baru adalah bilangan yang lama 4 ditambah 4 jadi 8. Kemudian kita cetak 8 ya. Cetak bilangannya berapa? 8 terakhir. Ya, terus setelah kita cetak bilangan, jadi yang pertama dicetak adalah 4, yang kedua dicetak adalah 8, kemudian kita bandingkan lagi ke atas ya. Bilangan lebih kecil daripada 12. Apakah 8 lebih kecil dari 12? Iya. Ya. Nah, di sini dihitung lagi nih. Bilangan sama dengan bilangan ditambah 4. Bilangan yang terakhir itu kan 8. Ditambah 4 adalah 12. Jadi bilangan di sini adalah 12. Kemudian dicetak lagi bilangannya. Bilangannya berapa? 12 yang dicetak. Jadi 4, 8, 12. Ya. Dan kemudian kembali ke atas. Apakah bilangan lebih kecil dari 12? Apakah 12 lebih kecil dari 12? Tidak. Maka selesai. Ya, maka bilangan dicetak adalah 4, 8, dan 12. Nah, perhatikan. Ini bilangan lebih kecil dari 12, tapi 12 dicetak. Jadi jangan menebak. Ya. Jangan, Pak, itu kan mungkin bilangannya lebih kecil dari 12. Kenapa 12 dicetak? Ya, lihatlah algoritmanya. Jadi jalankan. Ya, jadi jangan coba-coba menebak suatu hasil dari suatu algoritma. Jangan kalian karang kalau misalkan belum pernah ya atau baru belajar terhadap algoritma ya. Jadi kalau ini algoritma seperti ini yang dicetak adalah 4, 8, dan 12 ya. Jadi bukan sampai 8 doang. Walaupun di sini lebih kecil dari 12, 12 dicetak. Kenapa demikian? Karena pencetakan bilangan ini dilakukan setelah penjumlahan nilainya. Ya, jadi nilainya dijumlahkan dulu baru dicetak. Sehingga si 12 ini sempat tercetak baru dia diperiksa apakah bilangan lebih kecil dari 12. Tidak, ya baru selesai. Jadi tapi si 12 ini sempat tercetak di bagian ini. Ya, jadi ketika 8 masuk, si 12 dicetak.
baru ketika 12 masuk dia berhenti gitu ya. Jadi untuk menentukan hasil dari suatu algoritma, jalankan algoritmanya ya. Jadi jangan coba-coba menebak ya, misalkan karena lebih kecil kenapa nilai tersebut dicetak, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Suka banyak yang protes seperti itu ya. Itu pokoknya jalankan algoritmanya ya. Nah, soal biasanya digunakan akan mengecoh ya untuk melihat apakah kalian bisa ya terhadap materi ini ya. Jadi jangan karena feeling dan tebak-tebakan ya. Ya, ingat algoritma itu harus ada logika, dan algoritma ini harus ada uh, teori-teori pendukung yang menentukan bahwa jawaban kalian itu benar ya. Jadi harus jelas ya, harus ada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah berlaku yang diikuti supaya menghasilkan nilai yang benar ya. Jadi jangan mencoba mengerjakannya soal-soal ini menggunakan feeling ya, atau perbandingan ya. Misalkan dibandingkan dengan algoritma yang mirip-mirip itu nggak sama ya. Terkadang beda urutan akan menghasilkan nilai yang berbeda gitu ya. Jadi kerjakanlah gitu ya, langkah demi langkah ya. Jangan mencoba ingin cepat karena malas berpikir ya, jadi ditebak jawabannya ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi gunakanlah langkah demi langkah. Berikutnya adalah seperti ini. Diberikan flowchart sebagai berikut. Jika nilai yang diinput adalah 70, maka keterangan yang tercetak adalah, apa? Ya, jika 70 nih, apa kan? Kita inputkan nilainya 70. Apakah 70 lebih daripada 70? Tidak, ya. Berarti yang dicetak adalah keterangan, ya dirubah dulu, keterangan Andaher. Yang dicetak keterangannya Andaher. Berarti 70 itu masuk ke her, ya. Jadi kalau di sini kita lihat jalankan saja ya. Jadi gini, apakah 70 lebih kecil daripada lebih besar daripada 70? Tidak ya. Kalau 70 lebih besar daripada 70 tidak ya. Maka keterangan Andaher dicetak keterangannya Andaher. Jadi di sini kalau misalkan nilainya sama dengan 70, maka dia her juga. Ya. Jika lebih besar daripada 70, misalkan 71 atau 100, maka keterangannya Anda lulus. Jadi lulus itu jika nilai lebih besar daripada 70 ya, bukan sama dengan 70 juga masuk. Jangan pakai feeling ya. Ingat, bandingkan di sini. Apakah 70 lebih besar daripada 70? Tidak, maka ke bawah ya. Keterangannya adalah Anda her. Maka ketika dicetak keterangan Anda her, bukan lulus ya. Jadi 70 untuk algoritma ini adalah Anda her. Seperti itu ya. Jadi kalau lebih besar daripada 70, misalkan 100, 80 lulus. Ya, 71 juga lulus. Ya, tapi kalau 70 itu masih her. Ya. Nah, berikutnya adalah contoh terakhir ya. Jadi misalkan diberikan flowchart seperti berikut, yang tercetak adalah, ini kalau seperti ini, berapa yang tercetak? Bil sama dengan 1 ya. Bil lebih kecil dari 10. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Iya, maka dicetak bil. Yang dicetak adalah 1. Kemudian bil sama dengan bil ditambah 1. Jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Ya, maka cetak bil 2. Ya, ini tadi sudah ya di slide sebelumnya ya. Jadi ini sama persis ya. Nah, ini contoh dari bagian perulangan ya. Jadi ketika ini dijalankan ketika bilnya 8 ya. 8 tadi sudah dicontohkan. Apakah 8 lebih kecil daripada 10? Iya, maka cetak bil. Ya. Bilnya berapa? 8. Berarti sudah dicetak tuh dari 1, 2 sampai 8. Kemudian bil tambah 1. 8 tambah 1 adalah 9. Ya. Apakah 9 lebih kecil daripada 10? Iya, maka dicetaklah 9. Ya. Jadi dicetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dicetak semua tuh dari 1 sampai 9. Kemudian ditambahkanlah 1 lagi ya. Apakah 9 ditambah 1 ya? 9 tambah 1 sama dengan 10. Apakah 10 lebih kecil daripada 10? Tidak. Maka selesai. Maka yang dicetak adalah hanya dari 1 sampai 9. Kenapa demikian? Ya, karena dicetak dulu baru dijumlahkan. Nah, ini kelihatan dari sini ya. Kita mencetak dulu nih, cetak 9, kemudian ditambahkan 1 jadi 10. 10 dibandingkan
Nah, kebetulan 10 tidak lebih kecil dari 10, maka tidak dicetak 10-nya, langsung selesai. Jadi yang dicetak hanyalah 1 sampai 9 ya. Ya, ini materi dicukupkan sampai sekian. Ya, nanti akan ada tambahan-tambahan materi dan PR ya untuk dikerjakan. Nanti akan kita bahas melalui WhatsApp group maupun e-learning ya. Jadi materinya dicukupkan sampai sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.